Di tahun 1911, Sun Yao-ting yang masih berusia 8 tahun, dia diikat di atas kasur sama ayahnya. Lalu penis dan testisnya itu dipotong pakai pisau manual tanpa anestesi. What? Intan ini cewek suruh ngomong beginian. Dikerjain ini Intan sama subscriber. Ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Atas request dari Ferry Salim, hari ini Intan mau bahas tentang Qasim. Apa sih Qasim itu? Sejarahnya Qasim itu kayak gimana? Kenapa Qasim itu dikebiri? Dan bagaimana era Qasim ini berakhir? Tapi sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan dukungan dari Jasmi via Saweria. Terus berkarya ya, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya lebih baik lagi, teman-teman bisa kirim pesan, kasih dukungan via Saweria, atau bahkan request video via Saweria juga boleh. Next video Intan bacain semua pesan yang masuk via Saweria. Okay, let's start! Jadi dulu sebelum ada penjara, penjahat yang melakukan kejahatan dihukum dengan 5 hukuman ini. Yang pertama, mo itu tato wajah. Jadi kalau nyuri ditatokan wajahnya, orang-orang itu tahu seumur hidup dia itu sudah dicap sebagai pencuri. Yang kedua, i itu amputasi hidung, hidungnya dipotong. Yang ketiga, yaitu amputasi kaki, kakinya yang dipotong. Keempat, kong itu kebiri. Dan kelima, tapi itu hukuman mati. Nggak ada aturan pakem ya guys ya, kejahatan apa yang diamputasi hidungnya, diamputasi kakinya. Soalnya dari dinasti ke dinasti itu aturannya berbeda-beda. Tapi yang kena hukuman kebiri atau gong itu biasanya kejahatan-kejahatan kelamin, persinahan juga termasuk, sama pengkhianatan. Oke, sekarang Intan masuk. Apa sih Qasim itu? Qasim itu awalnya itu kriminal guys, kriminal yang dikebiri. Terus habis itu dia itu dipekerjakan sebagai budak di kerajaan. Oke, sekarang Intan bahas sejarahnya Qasim dari dinasti ke dinasti ya guys ya. Berawal dari dinasti Shang. Di dinasti Shang ini Qasim itu selain dari kriminal yang dikebiri, Raja Shang itu juga mengebiri tawanan-tawanan perang. Jadi dia itu perang sama negara A. Tawanan-tawanan perangnya itu dikebiri untuk dijadikan budaknya. Lalu ke dinasti Qin, dinasti kaisar pertama di Cina. Di dinasti Qin ini, Qasim ini dipandang sebagai pelayan yang paling rendah. Bayangkan ya, kasta budak itu sudah paling rendah, Qasim itu paling rendah di antara kasta budak ini. Dan Qasim itu disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, proyek-proyeknya Jin Shouwang. Jin Shouwang itu kaisar pertama di Cina yang juga kaisarnya dinasti Qin. Intan langsung lompat ke dinasti Han, dinasti setelah dinasti Qin. Di dinasti Han ini, Qasim itu bukan semata-mata kriminal yang dikebiri doang. Ada sejarawan yaitu Sima Qian. Sima Qian itu juga salah satu menteri dari Kaisar Han Wudi. Dia dijatuhi hukuman kebiri karena membela Jenderal Li Ling yang kalah perang melawan suku Xiongnu. Jadi ceritanya kayak gini, Jenderal Li Ling itu diutus sama Kaisar untuk berperang melawan suku Xiongnu. Jenderal Li Ling kalah. Karena dia merasa ya udah sudah kalah ya, dia menyerah sekalian. Nah, dia menyerah kepada suku Xiongnu ini. Kaisar itu marah dan dianggap Jenderal Li Ling ini pengkhianat. Kaisar menjatuhi hukuman mati untuk Jenderal Li Ling sama keluarganya. Dibela sama Sima Qian, bilang loh ya Kaisar jangan dikasih hukuman mati toh, dia itu nggak berkhianat loh, gimana lagi loh kalah perang. Kaisar ditegur kayak gitu, salah ngomong sama Kaisar. Sima Qian dikebiri gara-gara salah ngomong itu. Di akhir dinasti Han, Qasim mendapatkan masa kejayaan yang pertama. Kenapa
Kenapa? Karena Kaisar itu mempercayai Qasim dan tidak menganggap Qasim itu orang yang berbahaya. Logikanya, Qasim itu kan nggak punya anak, nggak mungkin dia memberontak. Buat apa dia memberontak? Toh dia nggak punya anak, apalagi membentuk dinasti baru. Jadi Qasim itu mulai dipercaya sama Kaisar daripada yang pria normal. Qasim dipercaya itu untuk menjaga putri-putrinya Kaisar, selir-selirnya Kaisar. Kalau malam hari itu ya, pria normal, nggak peduli jenderal, nggak peduli menteri, itu nggak boleh datang ketemu putri atau selir, itu nggak boleh. Yang boleh cuman Qasim doang. Jadi ada berita apapun harus disampaikan ke Qasim. Di tahun 1809, Qasim ini mulai mendapat kepercayaan di panggung politik. Bahkan mereka bisa menyingkirkan menteri-menteri dan jenderal-jenderal ternama. Geng Qasim ini terkenal guys, dan dikenal dengan nama Shi Jiangshi, yang berarti 10 pelayan, padahal membernya 12 Qasim. Geng ini geng yang meruntuhkan dinasti Han. Intan pernah bahas ya bagaimana geng Qasim ini diberantas dan akhirnya itu kayak gimana. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya, linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Sejak dinasti Han runtuh, itu kan Cina itu mengalami era warlord ya, jadi terpecah-pecah menjadi beberapa negara sampai akhirnya jadi cuma 3 negara doang. Eranya Three Kingdom, era yang paling terkenal. Peran Qasim di era ini itu minor banget ya. Mungkin ya karena orang-orang itu ya kehilangan kepercayaan terhadap Qasim. Dinasti yang sudah 400 tahun dibangun itu diakhiri, yang mengakhiri itu Qasim. Jadi orang-orang masih trauma. Jadi Qasim itu cuma dikasih pekerjaan-pekerjaan yang kasar-kasar, yang nggak penting kayak gitulah. Kemudian Intan langsung loncat ke dinasti Tang. Nah, di dinasti Tang ini Qasim mengalami masa keemasannya lagi dan mendapat posisi penting di pemerintahan. Bahkan Qasim itu punya tentara yang melindungi dia, namanya tentara Shenji. Tentara Shenji ini tentara yang berada di bawah kekuasaannya Qasim. Keren ya. Pada tanggal 13 Januari 827, Kaisar Wencong itu naik tahta. Kaisar Wencong ini dia itu nggak menyukai otoritas Qasim yang terlalu berkuasa, terlalu powerful. Itu dia tidak menyukai. Di tahun 835, dia itu menyadari otoritas kekuasaannya itu melemah dan Qasim itu semakin berkuasa. Kaisar bekerja sama dengan menteri kepercayaannya Li Xin dan Jenderal Jiang Chu merencanakan pembantaian terhadap Qasim. Jadi rencananya itu kayak gini. Salah satu Qasim yang posisinya tinggi, Wang Shaocheng, itu diracun. Setelah Wang Shaocheng itu meninggal, tewas, Kaisar itu mengumumkan tanggal 20 itu pemakamannya Wang Shaocheng. Semua Qasim diharuskan hadir di pemakaman Wang Shaocheng itu. Saat itulah tentara-tentara Jenderal Jiang Chu itu menghabisi, membantai Qasim-Qasim yang ada di sana. Rencananya seperti itu. Menteri Li Xin itu dia tidak suka sama rencana ini. Dia batin kalau rencana ini berhasil, yang dapat hadiah, yang dapat pujian itu ya pasti Jenderal Jiang Chu. Jadi Jenderal Li Xin ini memilih untuk bertindak sendiri tanpa sepengetahuan Kaisar. Tanggal 14 Desember, saat ada meeting yang dihadiri sebagian besar Qasim, Menteri Li Xin itu menempatkan tentaranya untuk bersembunyi. Rencananya itu mereka itu mau nyerang tiba-tiba. Nah, tapi sayang guys, saat itu angin itu bertiup dengan banternya, dengan kerasnya, sehingga penutup dari tentara itu bergeser. Nah, Qasim itu tahu, loh ada tentara di sana yang mau membunuh kita. Qasim itu berlarian dan dia mendapatkan Kaisar. Begitu Qasim itu mendapatkan Kaisar, ya aksinya Menteri Li Xin berhenti. Qasim memerintahkan tentara Shenji, tentara yang melindungi dia, yang bekerja di bawahnya Qasim yang tadi Intan ceritakan itu, diperintahkan untuk
Oke, termasuk menteri-menteri yang dekat dengan Li Shun, jenderal-jenderal yang dekat dengan Li Shun, dan tentara-tentaranya Li Shun. Semuanya ditangkap, termasuk Jenderal Zheng Zhu. Qasim memaksa kaisar untuk mengeksekusi semua orang itu dengan alasan pengkhianatan. Ya udah, kaisar itu posisinya dia tidak berdaya, sehingga ratusan ribu nyawa melayang di peristiwa ini. Insiden ini guys dikenal dengan nama insiden embun manis, karena pada saat itu ada embun manis yang menetes dari buah pohon delima. Akibat kejadian ini, kaisar itu semakin powerless, semakin gak ada kekuatan sama sekali. Era Qasim di dinasti Tang ini berakhir saat dinasti Tang itu berakhir. Intan langsung lompat ke dinasti Ming, masa kejayaannya Qasim lagi, masa kejayaan yang ketiga. Saat pemerintahan dipimpin oleh Kaisar Yongle, dia itu punya banyak Qasim dari berbagai ras, berbagai negara, dari Korea, dari Manchu, Asia Tengah, Vietnam. Salah satu Qasimnya yang terkenal namanya Zheng He atau bahasa Indonesianya Zheng Ho. Zheng Ho ini dia berhasil mengarungi samudra dan memperkenalkan negara Ming ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia dan Afrika. Qasim Zheng Ho ini Intan pernah bahas. Buat teman-teman yang belum nonton, linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Qasim yang dulunya itu stigmanya negatif, kriminal, tawanan perang, makin bertambahnya tahun dan karena kemiskinan yang melanda, banyak orang tua yang mengebiri anak-anaknya untuk dijadikan Qasim dengan harapan si anak itu bekerja di istana, si anak sendiri bisa makan tidur dengan enak, dan berharap si anak itu bisa membantu perekonomian keluarga. Hingga total Qasim di dinasti Ming ini 70.000 Qasim. Sekarang Intan masuk ke sesi terakhir, bagaimana era Qasim ini berhenti. Berawal dari tahun 1911 saat terjadinya revolusi Xinhai. Revolusi Xinhai itu revolusinya Dr. Sun Yat-sen. Intan ini bahas revolusi Xinhai itu sudah bolak-balik. Di videonya Mao Zedong ada, di videonya Deng Xiaoping ada, di videonya Song Sister ada, di videonya dinasti Qing ada. Kemarin barusan Intan bahas Hui, kaisar terakhir di Cina, itu juga Intan bahas lagi revolusi Xinhai. Buat teman-teman yang belum tahu, tak kasih tahu sekilas saja. Revolusi Xinhai itu revolusi di mana mengubah Cina yang dulunya itu monarki menjadi negara republik. Garis besarnya seperti itu. Sejak tahun 1912, sejak pemerintahan Qing ini meletakkan tahtanya, pemerintahan itu, kerajaan itu sudah tidak menerima Qasim lagi. Ada sih, merekrut Qasim itu ada, tapi juga tidak terlalu banyak juga. Intan mau cerita sebentar tentang seorang tokoh yang namanya Sun Yao-ting. Dia itu Qasim terakhir di Cina. Sun Yao-ting ini guys, dia itu dari keluarga miskin. Keluarganya itu punya banyak hutang. Salah satu pemuda di kampungnya Sun Yao-ting ini, dia itu jadi Qasim. Dan sejak si pemuda ini jadi Qasim, perekonomian keluarganya itu sangat terbantu. Berkaca dari hal ini, ayah dari Sun Yao-ting ini, dia membujuk Sun Yao-ting supaya senjatanya itu mau dipotong dan menyuruh Sun Yao-ting itu jadi Qasim. Nah sekarang anak 8 tahun ya kan gampang untuk dibujuk itu ya gampang ya kan. Ayahnya itu berharap kelak apabila Sun Yao-ting ini bisa bekerja di istana, bisa jadi tangan kanannya kaisar, itu dia bisa membantu perekonomiannya keluarga. Jangankan tangan kanannya kaisar, tangan kanannya selir itu juga bisa kok membantu perekonomian keluarga. Di tahun 1911, Sun Yao-ting yang masih berusia 8 tahun, dia diikat di atas kasur sama ayahnya, lalu penis dan testisnya itu dipotong pakai pisau manual tanpa anestesi.
Akibat kejadian ini, Sun Yaoting dia itu tidak bisa bergerak dari ranjang selama berminggu-minggu. 1 tahun kemudian, pemerintahan dinasti Qing ini berakhir, guys. Nah, itu kan kayak zong gitu ya, sudah kadung senjatanya itu dilepas. 1 tahun kemudian itu negara sudah jadi republik. Tapi gimana lagi, nasi sudah menjadi bobor. Di tahun 1917, Sun Yaoting itu dikirim masuk istana dan menjadi kasim di istana. Cita-cita ayah Sun Yaoting supaya anaknya itu jadi tangannya kaisar atau menteri lah, itu juga sulit sekali karena kaisar terakhir di Cina, Kaisar Hu Yi, itu cuman punya 2 wanita. Yang pertama permaisuri, yang kedua itu selir. Jadi kalau kaisar-kaisar sebelum-sebelumnya Hu Yi itu kan punya selir itu sampai ratusan. Ini cuma 2 doang, jadi sulit sekali jadi tangan kanannya mereka. Ya udah, karena kaisar sudah gak berkuasa dan kasim-kasim itu mulai cemas sama masa depannya. Kasim-kasim itu mulai nyuri-nyuri furniture kerajaan dan menjualnya di pasar bebas. Dan hal ini menyebabkan Kaisar Hu Yi itu marah besar. Hingga di tahun 1923, Kaisar Hu Yi memecat hampir semua kasim dan hanya tersisa beberapa puluh saja, termasuk Sun Yaoting ya, yang bekerja di Forbidden City. Forbidden City itu istana raja, itu luas banget, seluas kota. Dan karena cuma dihandle beberapa puluh kasim, ini menyebabkan beberapa area di Forbidden City itu mangkrak. Di tahun 1924, seperti yang pernah Intan bahas di videonya Hu Yi, terjadi kudeta yang menyebabkan Kaisar Hu Yi itu diusir dari istana. Hal ini membuat kasim-kasim yang tersisa itu kembali ke kampung halamannya masing-masing. Hu Yi hanya memilih beberapa orang untuk mengikutinya, termasuk Sun Yaoting. Saat Hu Yi jadi kaisar boneka pun, Sun Yaoting itu masih melayani Hu Yi. Sampai tahun 1945, saat Hu Yi ditangkap oleh Uni Soviet dan dibawa ke Uni Soviet, barulah Sun Yaoting itu menjadi rakyat biasa. Ya sudah, berakhirlah era kasim-kasiman di Cina. Sampai di sini dulu ceritanya Intan. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang baru nonton video Intan ini yang pertama kali dan teman-teman suka dan bakal mengikuti video-video Intan berikutnya, Intan sarankan untuk nonton playlistnya Intan Dinasti. Dinasti ini Intan ngejelasin dinasti-dinasti di Cina urut satu persatu dari dinasti pertama sampai dinasti yang terakhir. Jadi kayak sekarang ini Intan kan cerita kasim ya, Intan cerita mulai dinasti Shang, dinasti Qin. At least lah teman-teman itu tahu dulu urutan-urutan dinasti di Cina karena ini adalah background dari cerita-cerita Intan yang akan datang. Sampai di sini dulu, terima kasih. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.